Ini minggu ini adalah minggu ke-11 after Trinity Sunday, minggu ke-11 after Trinity Sunday menurut kalender gereja. So ini temanya adalah tentang kasih karunia atau anugerah dan kerendahan hati. Kasih karunia dan kerendahan hati. So waktu kita memikirkan bagian ini, merenungkan bagian ini, I think kita bisa ada banyak perspektif ya. Salah satu yang paling sederhana ya, kita akan menjadi orang yang lebih rendah hati karena kita mengerti hidup ini adalah oleh karena anugerah. Itu mungkin kita bisa langsung mengerti ya di dalam pikiran kita. Tapi hari ini kita mau merenungkan dari perspektif Injil Lukas. Pasal yang ke-7, kita membaca ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya akan bacakan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang tidak aku katakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutang. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menolong kami bisa membaca hati kami masing-masing di dalam terang firman Tuhan. Dan Tuhan yang sekali lagi menguduskan kami, Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, menggunakan firman yang kami renungkan ini, untuk membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang semakin mengenal diri, mengenal sesama kami, dan juga mengenal Tuhan dengan tepat sebagaimana Tuhan menghendakinya. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia-Mu kepada hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangan, dan setiap kami yang hadir di sini atau mungkin juga yang menyaksikan melalui online, Tuhan juga memberikan berkat dan kasih karunia Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, kalau kita melihat bagian ini ya, setting in book dari perikop ini, lumayan jelas sebetulnya kalau saudara lihat perikop di atas saya, kita lihat di situ
mulai dari ayat 33, ya di situ saya baca aja ya. Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti, tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Serba salah ya, ya. Versi hamba Tuhan kayak Yohanes Pembaptis yang rada asketik, ya ini aneh, kerasukan setan katanya. Tapi terus kemudian ada Yesus yang makan, minum, ya. Terus orang bilang, ya dia ini pelahap dan peminum. Jadi maunya apa sih sebetulnya gitu? Semuanya juga salah gitu. Dan bagian ini saya ini melanjutkan sebetulnya ya, melanjutkan ya ayat 33, 34, 35 itu. Waktu dikatakan hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Gak semua orang menerima hikmat, tapi hikmat itu dibenarkan, justified maksudnya ya. Oleh siapa? Oleh orang yang menerima hikmat itu. Oleh anak-anak hikmat itu, oleh anak-anak yang mau dididik oleh hikmat itu. Nah di dalam bagian ini, di dalam perikop ini, ya ini adalah cerita bagaimana Yesus mau mengajak orang itu untuk percaya dengan rendah hati, memberi dirinya itu dididik oleh hikmat. Tapi ternyata nggak semua orang bisa dididik oleh hikmat, ya. Dari bagian pertama, kita sudah tertarik ya. Saya pribadi tertarik dengan bagian ini waktu dikatakan di situ orang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Saya nggak tahu mana lebih gampang untuk saudara ya. Itu saudara mengasihi orang yang miskin, ya, sederhana, rendah hati. Ya. Waktu saudara menolong melayani dia terharu, dia bersyukur. Gitu. Atau saudara menolong orang yang kaya, congkak, self-righteous, semaunya sendiri, kalau jalan nggak lihat orang. Yang mana ya kira-kira lebih gampang ya? Mungkin yang pertama saya lebih gampang gitu. Kadang-kadang kita sering dengar khotbah ini ya, kita mesti memperhatikan orang kecil, orang miskin, orang marginal. Jangan-jangan lebih gampang memperhatikan orang-orang marginal itu karena mereka, ya agak jarang sih, saya pernah ada pengalaman, pengemis bisa sombong juga ya, heran juga sih memang. Pengemis juga bisa sombong ternyata gitu ya. Ya gitulah. Nah itu agak perkecualian, tapi mungkin ya yang lebih normal, yang lebih wajar, itu biasanya lebih rendah hati. Tapi orang Farisi seperti ini, Yesus bukan nggak tahu mereka ini siapa gitu. Ya memang kita nggak bisa bikin stereotip semua orang Farisi pasti seperti itu. Ya memang nggak bisa gitu ya. Tapi saya pikir juga tidak sedikit gambaran di dalam Injil yang menggambarkan orang Farisi secara negatif kan ya. Termasuk juga di dalam bagian ini sebetulnya di perikop ini juga digambarkan secara negatif juga orang Farisi. Tapi Yesus menerima undangannya. Yesus menerima undangan. Yesus itu merangkul bukan hanya anak bungsu yang terhilang itu, tapi juga anak sulung. Saudara kalau merenungkan kembali itu parable of the prodigal son, itu bapaknya itu sampai ekstra menjemput anak sulung yang ada di ladang. Itu enggak dilakukan kepada anak bungsu yang terhilang, tidak. Anak bungsu yang terhilang itu kan pulang dengan sendirinya gitu ya. Enggak ada jemputan bapaknya kan ya. Tapi anak sulung itu enggak kalah dicintai oleh bapaknya di dalam bagian itu. Karena apa? Karena bapaknya menjemput dia di ladang. Sudah dijemput tetap enggak mau pulang juga, tetap ya. Memang sangat keras ya hatinya. Dan sudah mendapat di sini satu cerita yang mirip waktu Yesus menerima undangan orang Farisi. Yesus bukan benci terhadap orang kaya. Ya. Kadang-kadang orang bisa salah pikir ya kalau melihat bagian dari Alkitab, ya, termasuk profil teologi dari Injil Lukas, seperti kan memang ini ya pro kepada miskin, marginal dan sebagainya. Kalau kita salah baca bisa jadi neomarxisme ya, saya yakinnya gitu. Bukan Injil lagi, tapi jadi neomarxisme akhirnya gitu. Ditandai dengan apa ya ditandai dari kebencian ya terhadap semua orang kaya gitu. Pokoknya orang kaya pasti salah aja gitu. Yang benar pasti yang miskin aja. Semua orang yang punya power, pasti salah orang yang punya power itu. Yang benar itu yang power, selalu yang powerless yang benar. Hati-hati ya Injil bukan itu loh. Itu bukan Injil itu kayaknya neomarxisme gitu. Yesus memberi dirinya diundang oleh orang Farisi. Sudah pasti saudara nggak bisa mengelompokkan Yesus ke model yang kayak neomarxis itu tadi ya. Ya sudah pasti memang bukan sih ya. Memang belum ada juga. Tapi mau menggambarkan untuk masuk ke profil bagian itu, juga nggak bisa, saya maksa gitu. Karena kalau Yesus seperti itu dia nggak akan terima undangan orang Farisi.
Dia bergaulnya hanya dengan orang-orang miskin saja. Tidak, saya tidak. Itu bukan Injil. Injil itu untuk semua orang, termasuk untuk orang-orang yang menjengkelkan, ya, orang-orang yang self-righteous, yang merasa benar sendiri, seperti orang Farisi yang nggak peka dan yang sombong. Dan Injil juga untuk mereka sebetulnya. Untuk mereka, saya bukan hanya untuk orang-orang yang gampang terharu, ya, rendah hati dan sebagainya. Yesus menerima undangan orang Farisi ini dan dia datang makan di rumahnya. Dia duduk makan. Table fellowship ya, soalnya. Ini penting ya, soalnya kalau di dalam kepercayaan Israel. Kita kadang di dalam zaman kita sekarang agak kurang mengerti ya berapa pentingnya ini ya. Karena kalau kita pergi ke food court ya, kita table fellowship dengan orang-orang yang gak kita kenal dengan siapapun, dan kita juga nggak rasa ada fellowship juga dengan mereka. Anyway, mesti share juga, orang itu bukan ini kan ya, bukan restoran yang duduknya sendiri-sendiri, mejanya sendiri-sendiri, itu meja panjang ya, gimana gak share gitu loh. Ya pasti harus share, tapi orang yang dengannya saudara share meja juga nggak ada fellowship anyway. Kita juga nggak ngomong sama mereka, ya. Kita nggak kenal mereka, tapi nggak apa-apa juga, silakan. Apakah ini kosong? Oh iya kosong, silakan duduk di sebelah gitu ya, sudah selesai gitu ya. Tapi sudah di dalam zaman itu makan bareng itu bukan itu artinya. Gitu. Ini bukan sharing tempat seperti kayak di dalam apa ini food court modern atau apa ya, bukan. Tapi ini menyatakan persekutuan sebetulnya ya. Istilah fellowship itu saya sebetulnya ya, itu istilah fellowship itu dekat sekali dengan table fellowship. Orang itu bersekutu makan, waktu makan itu menyatakan dia di dalam relasi dengan orang yang dengannya dia makan. Persekutuan meja ya saya. Dan ini salah satu ya bagian yang penting ya di dalam pelayanan Yesus. Jadi waktu Yesus duduk makan, dia menerima persekutuan dengan orang Farisi itu. Dia nggak exclude orang Farisi ini. Kalau dia exclude, dia nggak mau datang, dia nggak mau makan. Itu artinya Yesus nggak mau bersekutu dengan orang Farisi ini. Ini ironi juga ya, orang yang merasa dirinya benar, nggak mau bersekutu dengan orang yang tidak benar. Akhirnya ya dia di dalam posisi apa ya sebetulnya. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus menerima ya, termasuk orang-orang yang sulit diterima, loh, orang-orang seperti orang Farisi ini ya. Tapi terus kemudian kita membaca di dalam cerita ini ada ya tokoh lain ya. Ada karakter yang lain. Terus kemudian ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa ya. So waktu Lukas pakai istilah orang berdosa ini bukan di dalam pengertian ya siapa sih yang nggak berdosa, bukan itu maksudnya saya. Karena Lukas bisa pakai istilah orang benar, orang berdosa di dalam pengertian perjanjian lama maksudnya. Waktu dikatakan di sini orang berdosa, yaitu memang orang berdosa. Ini bukan di dalam pengertian ya semua orang tahu orang berdosa kecuali Yesus, bukan saya. Oh ini benar-benar orang berdosa. Likely ya, tafsiran paling sederhana ya. Ini ya perempuan sundal gitu. Ketika perempuan itu mendengar Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah puli-puli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya. Saudara kita tahu kan ya, waktu orang zaman dulu table fellowship itu bukan seperti yang digambar kayak Leonardo da Vinci, Lord Supper kan bukan itu ya, itu mah ini mejeng untuk foto bareng, bukan itu pasti gitu. Tapi orang itu di meja yang agak rendah, terus reclining di table, terus kakinya itu ya menjorok ke belakang gitu ya. Saudara bisa bayangin ya. Saya nggak usah kasih contoh ya di sini, agak repot soalnya. Jadi orang gini terus kemudian kakinya ke belakang. Jadi perempuan ini mendekati dari belakang. Dia sangat tahu posisinya itu ada di mana gitu. Dia bukan tiba-tiba ujuk-ujuk terus duduk di sebelahnya Yesus gitu ya. Apalagi di sebelahnya Simon, sengaja provok gitu ya. Gua ada di sini loh gitu misalnya. Dia tahu diri sesuai, dia tahu gitu. Dia tahu memosisikan dirinya itu di mana. Dia nggak layak untuk berada semeja dengan Yesus dan orang Farisi itu, karena dia tahu dia itu sebetulnya siapa. Nah, waktu kita melihat di dalam Injil ya, itu ada orang-orang yang lebih mengenal diri, ada orang yang lebih nggak mengenal diri. Untuk orang-orang yang sudah mengenal diri, Yesus nggak banyak bicara ya. Misalnya di dalam cerita yang lain, bukan di dalam perikop ini ya. Perempuan yang juga perempuan orang berdosa juga yang sudah siap mau dirajam itu kan. Saudara kalau melihat bagian itu, membaca bagian itu, kalimat yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu nggak terlalu banyak sebetulnya. Nggak ada kalimat-kalimat seperti apakah engkau tahu bahwa engkau adalah orang berdosa?
Ya Tuhan, aku tahu orang berdosa. Yakin? Gitu, misalnya. Nggak ada, saya cerita itu nggak ada. Yesus nggak pernah tanya kalimat itu. Gitu. Yesus langsung dengan kalimat pengampunan. Ya. Yesus langsung membebaskan dia daripada judgment. Kenapa ya? Bukannya kita menurut teori penginjilan katanya kan harus tanya dulu. Harus tanya dulu apakah dia ini merasa dirinya orang berdosa dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak peka ya dengan orang yang sudah mengenal dirinya dengan baik. Tapi kita ini go through mechanically gitu ya, insensitively. Dengan kalimat-kalimat yang nggak tepat itu gitu. Tapi saudara kalau melihat di dalam kehidupan pelayan Yesus, dia nggak buang-buang waktu dengan orang yang, maksudnya begini dia nggak buang-buang waktu dengan kalimat yang nggak perlu dikeluarkan terhadap orang-orang yang memang sudah mengenal dirinya gitu. Yang orang nggak mengenal dirinya, Yesus bisa kalimatnya agak panjang, itu membawa mereka kepada pengenalan diri, bukan karena Yesus nggak sabar ya, bukan karena Yesus kayaknya gemes banget orang ini ya, kok nggak kenal diri ya orang, bukan tapi dengan cinta kasih, dengan kelemah lembutan, ya Yesus membawa mereka kepada pengenalan diri. Tetapi perempuan ini ya, kalau kita membaca di sini gestur, ya gestur itu penting sekali ya. Gestur itu bicara banyak gitu. Yang dilakukan itu apa? Ya ini belum banyak bicara gitu, tapi gesturnya sudah sangat kelihatan bagaimana seseorang itu menempatkan dirinya. Dia cuma berani berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Mendekati dari belakang, bukan masuk ke persekutuan meja itu ya, bukan. Dan dia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Mirip-mirip dengan cerita yang lain ya, minyak narwastu dan sebagainya, tapi ini agak sedikit beda, ini angle-nya. Maksudnya ini cerita yang lain. Lalu sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lukas nggak mencatat banyak tentang kenapa dia menangis ya. Tapi saya pikir saudara dan saya bisa menafsir cukup sederhana di dalam bagian ini ya. Dia menangis karena apa ya? Pasti nggak tepat kalau kita bilang dia menangis karena dia nggak diundang gitu. Loh. Ya, bukan lah ya. Dia menangis karena apa ya gitu? Dia menangis most likely ya karena dia terharu ya. Ada orang yang memiliki cinta kasih, ada orang yang terkenal dengan belas kasihannya. Dia sudah tahu tentang Yesus, dia bukan tiba-tiba di sini datang tanpa ada pengenalan akan Yesus sebelumnya ya. Sangat unlikely ya, nggak bisa dijelaskan menangisnya di sini. Jadi safe enough untuk kita tafsir bahwa dia ini sudah tahu, sudah mendengar tentang Yesus. Makanya dia berani memberanikan diri untuk datang ke situ ya. Kalau seandainya itu nggak ada Yesus, yang ada cuma orang Farisi, I don't think dia datang gitu. Gila kali masuk kandang macan kayak begitu ya, untuk apa gitu. Tapi karena ada Yesus, maka dia berani mendekati dan dia datang menangis. Ada penyesalan, ada pengenalan diri. Dia tahu dia adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya dia cuma berani menyentuh kakinya. Dia membasahi kakinya itu dengan air matanya, menyekannya dengan rambutnya. Saudara, sebetulnya waktu di dalam ini ya, desain brosurnya hari ini, saya itu belum ambil keputusan, saya mau khotbah di perikop mana gitu. Terus kan Pak Ivan kasih ini ya 3 pilihan, ada yang padi merunduk lah dan sebagainya. Tapi terus kemudian pilih yang ini aja, yang basuh kaki ya. Cocok juga loh saya basuh kaki, tapi bukan yang dari Injil Yohanes itu ya. Di Injil Yohanes ini Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu juga bisa sih kita kaitkan dengan kerendahan hati. Tapi ini ya, perikop hari ini ya, indeed ada urusannya dengan mencuci kaki juga. Gitu. Sebagai ekspresi kerendahan hati. Kerendahan hatinya siapa? Pertama di sini ya yang digambarkan kerendahan hati dari perempuan ini. Dia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya, menyekannya dengan rambutnya. Involve bodily ya, ini bukan platonic love, bukan. Ini bukan cinta kasih dunia ide, bukan itu. Ini very intim meskipun kita baca tetap bersih ya, nggak ada konotasi negatif ya, ini bukan sesuatu yang kita baca di dalam pengertian seksual atau apa, nggak ada gitu. Tapi ini satu tindakan pelayanan yang bikin orang itu betul-betul vulnerable ya, rentan itu. Air mata ya, ke kakinya orang lain, itu ada resiko Iya kalau dia terima, kalau dia rasa jijik bagaimana gitu. Ada resiko penolakan sebetulnya gitu ya.
Waktu kita melayani dengan ada bodily involvement, ya itu membuat kita rentan loh, actually gitu. Sudah gitu disekah dengan rambutnya, aduh kotor loh itu, sudah kotor, rambutnya dia sendiri kotor. Pertama ada resiko penolakan, ini air mata jatuh, ya kalau orangnya oke. Kalau ini air mata, kenapa saya pakai air mata kamu? Air bersih dong, bukan air mata dan sebagainya. Resiko itu satu. Resiko kedua, dia menyekanya lagi dengan rambutnya. Dia mencium kakinya. Dan terakhir baru dikatakan dia meminyaki dengan minyak wangi itu. Mana ya kira-kira yang lebih berharga ya? Minyak wanginya dia atau air mata, rambut, lalu ciumannya dia? Minyak wangi itu gampang sih, gampang gitu. Ya memang sih ada pinnya lah, ada pengorbanannya karena likely sih nggak terlalu murah ya itu ya. Ini minyak wangi yang nggak murah pasti gitu ya. Memang ada certain pengorbanan betul gitu ya. Tapi pengorbanan yang mungkin kita bisa miss ya ini ya, air mata, menyeka dengan rambut, mencium kakinya. Meresikokan diri sendiri ya, membuka dirinya itu rentan. Dan ya terlihat apa adanya gitu. Orang tulis waktu seseorang menangis itu ya, itu dia menjadikan dirinya itu vulnerable gitu. Makanya banyak orang itu nggak mau menangis di depan umum. Tahu kenapa saya? Karena dia mau tampil kuat di depan umum gitu. Dia nggak mau vulnerable gitu. Malu. Nangis sih boleh, ya nangis lari dulu gitu ya, nangis lari dulu terus ntar nangis gitu teriak-teriak. Gak apa-apa gitu, tapi orang lain jangan tahu gitu. Kalau orang lain tahu, itu malu sekali gitu. Lu kok cengeng begini ya? Air mata itu membuat seseorang itu rentan, vulnerable. Dan perempuan ini melayani Tuhan bersama dengan kerentanannya. Dia bukan melayani Tuhan dengan kekerenannya gitu ya. Kalau cuma kekerenannya, minyak wangi aja will do, cukup minyak wangi itu. Itu lumayan keren, keren, bener-bener keren sih. Minyak wangi, tapi tidak loh dia melayani dengan air matanya, dengan rambutnya. Jadi awut-awutan itu betul-betul. Terus kan kotor ya kakinya ya, pasti kotor kok itu. Yesus pun juga akan kotor kakinya. Lalu terus rambutnya dia bagaimana ya itu? Setelah itu apa gitu? Di dalam keadaan seperti itulah dia melayani Yesus, dia menyatakan cinta kasihnya kepada Tuhan. Dia menangis karena dia mengerti kasih karunia Allah. Dia menangis karena dia mengetahui cinta kasih Kristus dan dia mengekspresikan pelayanannya itu di dalam segala kerendahan hati. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dia berkata di dalam hatinya, yang nggak berani ngomong batin. Ini di depan kelihatan seperti sopan, di dalam sebetulnya menghina gitu ya. Jika ya ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Tentu harusnya si Yesus ini tahu ya, tahu apa saya? Tahu bahwa perempuan ini adalah orang berdosa. Ada yang di-exclude ya di dalam kalimat ini ya. Ada karakter yang di-exclude di sini. Dia bicara tentang Yesus yang harusnya tahu. Tahu siapa perempuannya adalah orang berdosa. Yang nggak disebut di dalam statement ini adalah dirinya sendiri. Kira-kira dia tahu nggak ya bahwa Yesus juga tahu tentang Simon itu? Dia bilang Yesus kan seorang nabi. Kalau Yesus seorang nabi, menurut dia Yesus harusnya tahu perempuan ini seperti apa ya. Menurut dia Yesus harusnya tahu juga nggak ya Simon ini orang seperti apa. Satu ya, dua. Tahu apa sih sebetulnya Simon tentang perempuan ini gitu? Yang terus kemudian dia menaruh standar yang sama. Yesus kalau dia nabi, saya aja tahu, ini nabi, harus lebih tahu lagi. Apa sih memang yang dia tahu tentang perempuan ini gitu? Apa yang dia tahu? Apa sih yang dia lihat tentang perempuan ini? Makanya waktu saudara membaca di dalam bagian berikutnya, ini Yesus kemudian berkata kepadanya, Simon, ada yang tidak kukatakan kepadamu. Luar biasa ya, saya pembicaraan seperti ini ya. Saya bisa bayangin kalau saya misalnya di dalam posisi Yesus, hari itu ini sedikit ini ya, saya mungkin nggak ngomong kalimat ini, nah mikir sesuatu kan, gitu kan ya.
Langsung terus dia kaget gitu ya. Kok tahu? Iyalah, orang saya nabi. Langsung terus terjadi penelanjangan di situ kan ya. Pikiran itu jorok, tahu nggak gini gitu ya. Tetapi tidak ya, saudara. Yesus ini penuh dengan cinta kasih, dia handle setiap orang ini sangat person sensitively. Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Dan dia membuka dirinya, ya. Katakanlah guru. Ya ini another undangan kerentanan sih sebetulnya gitu ya. Mungkin kalau Yesus bilang, nah jahat kan pikiran tuh, langsung self defense itu. Sudah nggak ada lagi ceritanya gitu ya. Akhirnya sudahlah berhenti sampai di situ. Tapi Yesus dengan bijaksana ya membuka kalimat ini, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Yesus seolah-olah nggak tahu ya apa yang dipikirkan oleh Simon. Dan dia membawa Simon kepada undangan pertobatan ini ya sebetulnya dengan cerita. Seperti tadi yang kita baca ya, ini Nathan datang kepada Daud dengan cerita ya. Dengan cerita, tadi kan pembacaan Alkitab kita baca itu. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapa di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Ceritakan saya. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Banyak orang saya waktu belajar ini ya, teologi gitu, bisa menjelaskan dan menjawab dengan theologically correct answer. Theologically correct answer. Seperti Daud ya, di dalam cerita itu ya, itu kalau saudara baca di dalam cerita keseluruhannya, waktu dia marah, dia bilang, orang itu harus mengganti 4 kali lipat. Saudara kalau baca di dalam kitab Keluaran ya, itu diatur di dalam hukum Taurat ya. Orang yang mencuri domba ya, kalau lembu itu mesti diganti 5, kalau domba itu diganti 4, dan itu tepat sekali ya. Memang urusannya domba kan di sini kan. Domba yang diambil itu. Jadi bagaimana? Harus dikembalikan 4 kali. Waduh, pengertian Taurat perfect. Yang nggak ada pada Daud itu adalah pengenalan diri. Yang nggak ada pada Daud pada saat itu adalah merelasikan Taurat itu dengan dirinya sendiri. Menakutkan ya orang mempelajari firman Tuhan seperti ini loh. Menakutkan waktu seseorang itu membaca Taurat dan mengertinya tapi juga tidak mengertinya sebetulnya. Melihat tapi nggak melihat, mendengar tapi nggak mendengar. Sama di sini waktu saudara membaca Simon ini juga bisa mengatakan, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Wah, ada common sense, dia mengerti sih poinnya di mana, dia bisa menjawab secara objektif. Tapi mungkin seperti dikatakan oleh Luther, ya, dipopulerkan Kierkegaard, kita percaya Yesus bangkit, ya itu satu hal ya. Percaya Yesus bangkit bagiku, ya itu adalah hal yang lain. Percaya Yesus mati di atas kayu salib, itu satu hal saya. Percaya Yesus mati di atas kayu salib bagiku, itu hal yang lain. Percaya bahwa aku disalibkan bersama dengan Kristus, itu hal yang lain saya. Menjalani kehidupan, mematikan manusia lama, karena percaya kepada teologi salib. Itu hal yang lain dengan percaya teologi salib secara theologically correct, contemplation atau answer, discussion, discourse, dan sebagainya. Maka sudah melihat sampai di dalam ayat yang ke-43 di sini ya, Simon bisa menjawab, ya kayaknya sih dia yang paling banyak lah dihapuskan hutangnya, dia akan lebih yang akan lebih mengasihi, wajar lah karena dia utangnya lebih banyak dihapuskan. Tapi dia sendiri di dalam mendengar cerita ini, dia menempatkan dirinya di mana ya sebetulnya, si Simon ini ya. Atau nggak usah menempatkan sama sekali. Menempatkan keliru itu bermasalah, saya kalau balik lagi kepada cerita ini ya, Daud, Nathan, itu kan jelas ya sebetulnya di dalam cerita itu ya. Saya nggak ada waktu untuk jelaskan paralelnya di dalam penggunaan istilah-istilah yang dipakai di situ dengan paralel dalam kehidupan Daud ya. Sebetulnya banyak sekali paralelnya gitu. Tetapi Daud celakanya justru mengidentifikasikan dirinya bukan pada orang yang kaya ya, yang punya banyak domba, tapi dia menaruh dirinya di dalam posisi orang miskin yang dombanya dirampok. Playing victim ya saya di sini.
Daud nggak menempatkan dirinya itu di dalam posisi orang kaya yang punya banyak domba itu. Masalah ya, waktu kita mendengar khotbah, kita mengidentifikasikan diri kita secara keliru itu masalah loh. Kalau sudah mendengar cerita Parable of the Good Samaritan, saudara menaruh diri saudara di mana gitu? Ya, memang ini nggak harus statis ya, saudara. Jawabannya boleh multifaset juga, boleh plural. Maksudnya tergantung bagaimana kita menyikapinya kan. Ya. Tapi maksud saya kalau kita mengidentifikasikan diri kita buru-buru langsung dengan the good Samaritan, ya, dengan orang Samaria yang baik hati, ya, tapi kita nggak pernah menempatkan diri kita itu di dalam posisi orang Lewi dan imam yang lewat begitu saja gitu ya, yang merciless itu ya. Saya khawatir kita sulit loh saya bertumbuh, gitu. Karena kita konsepnya akhirnya juga peneladanan. Ya kita mesti menjadi seperti orang Samaria yang baik hati itu. Saudara, orang Samaria yang baik hati itu Yesus loh. Itu gambaran Yesus sendiri kan sebetulnya gitu. Ya kita mesti meneladani Yesus. Gak apa-apa sih dia Yesus juga oke. Memang kita kan mesti meneladani. Oke saya nggak terlalu salah sih. Memang kita harus meneladani Yesus betul. Saudara boleh juga mengidentifikasikan diri saudara di dalam posisi Yesus supaya kita bisa belajar seperti Yesus. Fine. Oke saya ada tempatnya betul. Tapi bagaimana dengan memosisikan diri di dalam karakter-karakter orang yang berdosa itu? Gitu. Di dalam cerita ini misalnya ya, saudara memosisikan diri di mana ya? Kalau dalam posisi Yesus mungkin kayaknya ketinggian gitu. Ya oke lah, paling enggak di posisi perempuan ini ya, yang melayani dengan vulnerable itu ini kayaknya oke lah, ini menarik ini. Saya mau melayani Tuhan dengan vulnerable seperti ini, belajar daripada perempuan ini gitu. Ada tempatnya, saya percaya sudah pasti ada tempatnya gitu. Tapi bisa nggak ya kita menempatkan diri di dalam posisi Simon di sini? Yang sangat mungkin saudara dan saya mungkin paling mirip Simon daripada mirip perempuan ini. Gitu. Lalu dari situ kita mengenal keberdosaan kita datang kepada Injil. Injil itu bisa jadi nggak menarik karena nggak ada lagi preaching of the law. Atau bukan nggak ada karena dari mimbarnya nggak ada, tapi karena nggak ada orang mau mendengarkan preaching of the law. Saya ambil contoh ya, saudara sederhana ya. Waktu sudah mendengar kalimat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Apa yang ada di dalam pikiran kita ya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita bisa berpikir, ya bersyukur ya, selama ini saya mengasihi Tuhan. Saya ada orang yang dikasih Tuhan dan saya mengasihi Tuhan kembali. Puji Tuhan, ayat ini menghibur saya gitu. Ada yang missing di sini gitu. Preaching of the law-nya nggak nyampe berarti gitu. Luther waktu mendengar kalimat ini, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dia gemeter, dia gemeter. Dia tahu dia nggak mengasihi Allah. Dia tahu dia tidak mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya. Tidak. Dan dia gemeter karena itu. Itu namanya preaching of the law. Orang yang seperti ini melihat keberdosaannya lalu helpless, hopeless, itulah orang-orang yang akan dihibur oleh Injil. Saya khawatir orang Injili ya khususnya memosisikan, menempatkan Injil itu di dalam cerita zaman dulu gitu. Itu dulu waktu saya KKR itu saya menerima Injil ya, saya menerima Injil. Waktu itu saya nangis-nangis seperti perempuan ini, saya sangat terharu. Setelah itu Injil jadi nggak menarik lagi. Sudah percaya, toh kan saya sudah lahir baru. Khotbah Injil lagi, ini apa maksudnya? Setiap kali mendengar kasih karunia, dan sebagainya, ini pelajaran katekisasi lagi. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola si do re mi fa sol, dan sebagainya. Ya sudahlah, ini sudah hafal saya, kenapa sih ulang-ulang kayak gini ya? Setiap kali khotbahnya ini lagi. Kita mulai muak karena kita seperti berhadapan dengan slogan-slogan yang kita sudah tahu ini belongs to the past kayaknya gitu. Karena apa ya Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena nggak ada preaching of the law yang dihayati. Tapi kalau kita menghayati preaching of the law, setiap kali saudara mendengar khotbah, saudara memosisikan diri sebagai orang yang memang ada shortage, itu Injil nggak pernah fail untuk menghibur kita. Waktu kita mendengar Injil kasih karunia, itu selalu ada resonansi, selalu itu. Tapi celakalah kita kalau kita mulai mirip ini ya, pelagian, semi-pelagian dengan teori peneladanan tadi. Ya kita harus meneladani Yesus, kita harus menjadi seperti Daud, kita harus menjadi seperti Yeremia, kita harus akhirnya mana ya Injilnya di mana Yesus ya? Di mana coba kita bicara Injil di sini gitu.
Apa nggak bahaya keadaan seperti ini? Lalu kita pikir, ya toh benar juga kan memang mesti meneladani Yesus. Meneladani perempuan ini. Kita memperlakukan tokoh-tokoh Alkitab ini seperti kayak spiritual giants gitu. Sementara kita sendiri struggling, craving untuk menjadi spiritual giants juga seperti mereka. Gitu. Itu spiritualitas Injil. Bukan ya, itu bukan spiritualitas Injil. Itu mirip Pelagian sebetulnya. Gitu. Itu bidat Pelagianisme sebetulnya. Gitu. Tapi kita nggak sadar, kita melakukan pembacaan firman Tuhan seperti itu. Gitu. Lalu kita melihat ini cerita ini seperti kayak ada superhero, ada bajingan gitu ya. Bajingannya ya Simon di sini ya, superhero-nya yaitu perempuan ini gitu. Lalu kita mesti menjadi seperti perempuan ini gitu. Nah, nanti dulu. Simonnya itu untuk kita sebetulnya. Gitu. Lalu Simonnya seperti apa? Ya ini yang Simon yang bisa menjawab secara theologically correct ini. Yesus sendiri juga bilang, betul pendapatmu itu. Tapi terus kemudian saudara perhatikan dalam kalimat berikutnya sambil berpaling kepada perempuan itu. Yesus berpaling kepada perempuan itu ya. Yesus itu apa ya berpaling kepada perempuan itu? Yesus berpaling kepada perempuan itu mengajak Simon untuk berpaling kepada perempuan itu. Yesus berpaling kepada perempuan itu bukan karena dia lupa mukanya tadi kayak apa sih sebenarnya itu. Bukan. Tapi Yesus mau mengajak Simon untuk melihat perempuan itu. Engkau lihat perempuan ini. Pertanyaannya agak konyol ya saudara ya. Kalau saya jadi Simon, ya lihatlah Tuhan sudah dari tadi. Kalau saya nggak lihat, saya nggak terganggu toh. Saya terus terang saja tadi batin tadi di dalam hati gitu ya. Ini kok Yesus kok mau-maunya saya digini sama perempuan nggak bener ini. Ya lihatlah pasti. Masa saya nggak lihat? Tapi pertanyaan Yesus bukan itu saya. Engkau lihat perempuan ini. Bukan masalah lihat-lihat itu, lihat dengan sikap hati yang seperti apa. Engkau melihat dengan cara bagaimana? Melihat sih melihat betul, semua orang juga melihat. Dan saudara perhatikan di sini ya, penglihatan Simon terhadap perempuan ini ya, itu highly connected dan gak bisa dipisahkan dengan penglihatan Simon terhadap Tuhan dan penglihatan Simon terhadap dirinya sendiri. Sekali lagi ya saudara, bagaimana kita melihat orang lain, bagaimana kita melihat sesama kita, itu adalah bagaimana saudara dan saya mengenal diri kita. Dan juga bagaimana kita melihat Tuhan. Saudara jangan pikir, yang penting kita melihat Tuhan dengan benar memandang Tuhan, mengerti dan memahami Tuhan. Calvin mengatakan itu knowledge of self and knowledge of God itu inseparable ya. Mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah itu nggak bisa dipisahkan. Saya tambah satu lagi, saudara. Mengenal sesama itu juga nggak bisa dipisahkan, saudara. Dari mengenal diri dan mengenal Allah. Bukan cuma mengenal diri dan mengenal Allah yang nggak bisa dipisahkan. Mengenal sesama. Bagaimana saudara melihat sesamamu itu sangat menentukan bagaimana saudara mengerti Allah, memahami Allah, dan mengenal dirimu sendiri. Perhatikan yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Yesus bilang apa? Simon, engkau melihat perempuan ini. Tapi saudara baca ya kalimat berikutnya. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyakanya dengan rambutku. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Yesus sedang melakukan apa sih saudara? Banding-bandingan gitu supaya ada kompetisi terjadi antara ini Simon dan perempuan ini gitu ya. Ridiculing Simon itu, Simon, you are a loser actually gitu. Itu bukan itu. Yesus mau mengajak Simon bukan hanya untuk melihat perempuan ini, Yesus mengajak Simon untuk melihat dirinya sendiri. Kamu lihat perempuan ini, kamu lihat apa yang kamu lihat? Yang kamu lihat orang berdosa Tuhan, orang berdosa yang seharusnya nggak ada di sini. Oke, itu yang kamu lihat. Ya itulah kamu orang berdosa yang seharusnya nggak ada di sini. Kamu lihat itu kan di dalam diri orang lain? Ini orang gak patut dapat kasih karunia. Ya itulah, kamu gak patut dapat kasih karunia. Menakutkan ya, pengenalan terhadap orang lain yang seperti ini ya. Balik kepada diri sendiri sebetulnya. Dan kita gak sadar kalau itu balik kepada diri kita sendiri. Kita waktu lihat orang lain berdosa, kita bilang itu kan orang lain yang berdosa. Saya kan tidak. Engkau lihat perempuan ini, apa yang dilihat Simon? Keberdosaannya. Dan kebenaran dirinya sendiri. Self-righteousnya dia, dan sementara di dalam perempuan ini dia melihat berdosanya orang ini ya.
Tetapi Yesus mengajak Simon untuk melihat di dalam perspektif kasih karunia. Engkau lihat perempuan ini. Apa perempuan ini? Seperti apa? Yesus bukan bicara perempuan ini terlebih dahulu. Yesus bicara tentang Simon terlebih dahulu. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Engkau lihat perempuan ini? Perempuan ini cermin sebetulnya untuk kamu. Dia ada di sini, kamu harusnya ngaca. Ngaca berapa jauhnya dirimu. Berapa merciless, berapa nggak mengerti anugerah, berapa nggak mencintai, berapa egois, berapa self-righteous. Orang yang nggak mengenal diri, padahal perempuan itu hadir di sana untuk membawa kepada pengenalan diri ini. Memang di sini dalam bagian ini saya nggak disebutkan tentang pengenalan akan Tuhan, betul. Tapi ini di-assume sebetulnya. Karena bagaimana orang bisa melihat ini kalau dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Maksudnya dia nggak akan bisa melihat kebaikan ini yang dilakukan oleh perempuan ini. Kalau perspektifnya itu adalah perspektif judgmental, perspektifnya adalah perspektif yang merendahkan, ya luput semua lah. So yang dikerjakan perempuan ini bukan akan menjadi satu pelajaran yang membangun, tapi menjadi sesuatu yang disgusting. Apa-apaan dia perempuan ini ya? Ngapain dia pegang-pegang kakinya Tuhan Yesus dan seterusnya gitu. Sekali lagi ya, bagaimana saudara dan saya melihat perspektif kasih karunia yang membawa kepada kerendahan hati. Atau perspektif yang lain, perspektif seperti perspektif Simon ini. Dan Yesus membawa Simon untuk melihat bersama dengan Yesus. Melihat perempuan ini dari perspektif kasih karunia Kristus. Saudara, kalau pengudusan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, waktu kita itu didewasakan, ya, kalau kita bertumbuh, ya, salah satu yang pasti harus bertumbuh itu adalah bagaimana melihat orang lain. Bagaimana saudara melihat orang lain. Itu bagian yang pasti akan disentuh oleh Tuhan. Kita nggak berubah di dalam bagian itu. Dan bagaimana kita melihat orang lain, sekali lagi ya, itu adalah sebetulnya merupakan cerminan, ya, bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita mengenal Tuhan. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia menyaki kakiku dengan minyak wangi. Lihatlah Simon perempuan ini. Lihatkah engkau? Lalu Yesus melanjutkan dengan kalimat, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Saudara, istilah sebab di sini sudah jangan mengerti di dalam pengertian ini ya, apa Aristotelian cause and effect gitu. Sebab ya, sebab itu enggak harus dimengerti sebagai yang lebih dahulu. Maksudnya karena kalau kita tafsir seperti itu bisa kacau teologinya. Oh, karena dia banyak berbuat kasih, maka terus karena itulah dosanya diampuni. Bukan sebab itu kata sambung sebab itu bisa dimengerti di dalam pengertian karena sebagai tanda ya. Di dalam doa Bapa kami versi Lukas ya, itu juga ada kalimat, sebab kita nggak terlalu familiar dengan itu karena biasanya kita hafalkan versi Matius ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami gitu kan ya. Tapi kalau dalam Lukas sudah membaca ampunilah kesalahan kami sebab kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau kita salah mengerti sebab ini dalam pengertian Aristotelian cause and effect, jadi saya mengampuni dulu baru Tuhan mengampuni itu maksudnya. Bukan ini sebab ya, sebab di dalam pengertian sebagai kesaksian, sebagai tanda bahwa aku sungguh-sungguh mengerti pengampunanmu, itu dinyatakan dengan aku sanggup mengampuni orang lain. Di dalam hal ini pakai kata sambung, sebab. Saudara bisa ngikutin ya di sini. Sebab bukan di dalam pengertian penyebab gitu, bukan. Tapi di dalam pengertian bukti atau tanda. Ya. Itu yang kita pahami juga di dalam kalimat ini. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Karena dia telah banyak berbuat kasih, itu membuktikan, menyatakan, menyaksikan bahwa dosanya itu telah diampuni. Bahwa dia mengerti kasih karunia. Dan ini dikonfirm dengan kalimat berikutnya. Tetapi yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Jadi lebih dahulu mana? Diampuni atau berbuat kasih? Diampuni kok lebih dahulu. Tetap nggak merubah apa-apa di sini.
Yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Yang banyak diampuni, yang subjectively, personally, existentially perhaps, merasa ya dirinya banyak diampuni, dia banyak berbuat kasih. Soal teologi itu bukan cuma urusan dengan ini ya, objektivitas gitu ya. Terlalu modern ya, terlalu enlightenment kali gitu. Seperti kayak yang semua yang subjektif itu langsung jadi negatif. Kita mesti memperjuangkan objektivitas. Ya. Objektivitas satu hal, nggak ada penghayatan subjektif, lalu ya untuk apa ya? Gitu. Saudara, waktu Paulus mengatakan, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Saudara pikir kalimat itu objectively benar gitu? Apakah itu kalimat objectively benar ya? Betulkah di dalam dunia ini, Paulus adalah juara orang berdosa? Nggak ada yang lebih berdosa daripada Paulus. Menurut saudara benar? Lalu terus kemudian Petrus misalnya, enggak, karena saya gitu. Ribut lah jadinya ya, karena mau jadi juara orang berdosa. Ini kalimat yang bukan dipahami secara objektif, ini adalah kalimat yang dipahami secara subjektif. Seharusnya saudara dan saya juga bisa mengatakan di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Saudara dan saya harusnya juga mengatakan kalimat itu. Dan kita nggak harus melihat pertentangan, nggak bisa dong. Kalau dia yang paling berarti saya bukan paling. Kalau yang saya paling berarti dia bukan paling. Karena paling itu cuma ada satu, namanya juga superlatif. Waduh, rese banget sih kayak gini nih. Akhirnya teologi jadi bahan debat ya, urusan objektivitas. Maksudnya agak sedikit sinis. Objektivitas teologi seperti itu membawa kemana sebetulnya gitu? Membawa kemana? Makin lama makin jauh dan nggak menciptakan transformasi ya di dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa menjawab objectively correct, theologically correct, objective discourse, objective discussion dan sebagainya. Precise. Tapi nggak berubah. Seperti Simon. Objektif sih jawabannya, ya nggak salah dia. Siapa Simon yang akan lebih? Oh pasti dia yang dosa lebih, yang utangnya lebih besar dong, pasti akan lebih. Itu betul secara objektif. Ada nggak tempat untuk subjektivitas di dalam teologi kita? Yang kalau dicerna, ditaruh di dalam diskursus objektif bisa keliru kayak kalimatnya Paulus itu tadi. Nggak tepat ya kita bilang. Kalau bilang paling itu berarti seluruh dunia cuma boleh ada satu. Yang namanya paling itu berarti yang paling ya cuma satu gitu. Yang lain berarti bukan paling dan sebagainya. Bukan dihayati seperti itu, bukan itu. Itu kalimat bukan untuk dimengerti seperti itu, bukan. Tapi kalimatnya seharusnya mengundang penghayatan subjektif saudara dan saya waktu kita melihat diri kita. Dan di sini waktu Yesus mengatakan kalimat, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Pertanyaannya, siapa ya yang sedikit diampuni itu siapa? Siapa ya di dalam dunia ini yang sedikit diampuni? Saudara merasa sedikit diampuni? Ini kalimat tajam sekali sebetulnya. Apa sih yang mau dikatakan Yesus Kristus di sini? Orang yang di dalam kehidupannya itu sedikit berbuat kasih, itu dia sebetulnya merasa dirinya sedikit diampuni. Orang ini adalah orang yang kurang mengenal diri. Orang yang kurang mengenal diri karena nggak sadar berapa dalamnya kasih karunia ilahi di dalam kehidupannya. Seperti Daud. Kok bisa-bisanya ya? Dia mengidentifikasikan diri dengan orang yang miskin dan bukan dengan orang yang kaya. Gitu. Saudara jawab, ya iyalah, soalnya cerita orang kaya nggak enak soalnya gitu kan ya. Perampok ya pasti susah dong. Ya oke lah, ada bener nah gitu. Mungkin lebih susah ya, mengidentifikasikan diri di dalam karakter yang negatif memang lebih susah ya. Tapi poin saya bukan di situ. Poin saya adalah, Daud ini orang yang sangat diberkati Tuhan loh. Sangat diberkati Tuhan. Sebetulnya dia itu lebih gampang untuk mengidentifikasikan dirinya di dalam posisi yang kaya itu. Nggak usah bicara merampoknya lah. Tapi dia lebih mirip yang kaya karena dia jauh lebih diberkati. Dia dombanya bukan cuma satu, bukan. Ini raja yang highly successful, tapi dia nggak bisa melihat kedalaman kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Dia nggak bisa melihat itu, Akhirnya apa, Dia berbuat jahat. Hati-hati ya, waktu saudara dan saya gagal, kurang, lalai, merenungkan kasih karunia Tuhan, kedalaman anugerah Tuhan, kita bisa jadi orang jahat seperti Daud loh. Dengan kelicikan yang luar biasa seperti itu ya. Nggak tanggung-tanggung, nggak kalah dengan dosanya Saul.
Sekali lagi ya, kalimat ini, Yesus mengatakan, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kalimat ini untuk siapa, saudara? Kemungkinan besar ya untuk Simon, saudara. Dan Yesus tuh sabar sekali ya, saudara. Yesus nggak bilang, tetapi orang yang tidak merasa diampuni, dia tidak berbuat. Yesus nggak bilang itu loh, saudara. Yesus bilang, sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Oh, Simon ada berbuat kasih sih, for sure. Dia mengundang Yesus. Itu certain perbuatan kasih loh. Nggak semua orang Farisi loh, saya mengundang Yesus seperti ini. Tetapi ya mengundang berbuat kasih. Ya ini untungnya Yesus lah saya undang. Di antara banyak orang Farisi, saya yang mengundang. Coba lihat. Saya lain loh dengan orang Farisi yang lain. Saya masih bisa toleransi dengan Yesus ini. Meskipun dia orangnya agak aneh dan sebagainya. Yesus mengatakan orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Perbandingan itu tadi, cerita dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, itu perbandingannya siapa sih? Perbandingannya Simon dan perempuan ini kan sebetulnya gitu. Siapa lagi kalau bukan dengan Simon gitu. Yang diampuni banyak yaitu perempuan itu, Simon ini yang diampuni sedikit. Di mana posisi kita ya? Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Konfirmasi ya sekali lagi ya, konfirmasi. Tapi ajaib ya saudara, ini seluruh cerita ini ayat 49, 50 diakhiri dengan akhir yang aneh. Dan mereka yang duduk bersama dia berpikir dalam hati mereka ini sudah bukan Simon lagi, mereka ya maksudnya ya oke lah. Di antara mereka mungkin kita bisa perdebatkan Simon masih termasuk atau tidak gitu ya. Tapi yang pasti ini include yang lain lagi gitu. Mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Celaka enggak kayak gini. Tetap nggak melihat perempuan ini, orang banyak ini ya, tetap tidak melihat perempuan ini. Yesus mengatakan kepada Simon, Simon lihatlah perempuan ini. Ini undangan bukan cuma untuk Simon loh. Ini undangan untuk saudara dan saya juga kan, untuk the crowd sebetulnya, untuk orang banyak. Yang kalau di dalam Lukas, istilah itu ya, the crowd, huochlos, itu sebetulnya merupakan posisi pembacanya Lukas itu. Lukas suka menempatkan pembacanya di dalam posisi the crowd ini gitu. Ini loh mereka ini ya. Mereka ini enggak melihat. Yesus sudah bilang, lihatlah perempuan ini, Simon lihatlah perempuan ini. Tapi mereka, ya itu kan Simon yang diajak gitu. Saya kan saya enggak disapa namanya. Oke, ini jadi diskursus yang lain lagi. Oke, Simon dan perempuan ini, oke kita juga bisa ikut banding-bandingin. Jadi ini diampuni sedikit, diampuni banyak gitu. Mereka ini di mana sih sebetulnya? Mereka ini posisinya di mana? Seolah-olah mereka ini nggak usah relate dengan Tuhan ya. Seolah-olah mereka ini nggak usah relate dengan firman Tuhan. Mereka boleh menjadi dewan juri ya. Boleh menyelidiki secara objektif itu lagi. Oh Yesus sedang bicara kepada Simon. Kayaknya Yesus menegur Simon. Simon dia mau membaca sesuatu tentang perempuan ini ya. Kita nonton sekarang. Oh jadi begitu ya. Mereka nggak melibatkan diri mereka di dalam cerita itu. Lalu mereka berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Apa sih yang diajarkan Yesus di sini? Cinta kasihnya perempuan ini kan, pemahamannya akan kasih karunia ilahi yang membuat dia untuk bisa melakukan perbuatan kasih yang sedalam itu kan yang sebetulnya mau diajarkan Yesus. Tapi yang dipersoalkan di sini malah Yesus balik di profil. Siapa ya ia ini? Kok boleh dia mengampuni dosa? Nggak lihat apa-apa ya orang ini itu. Betul-betul nggak lihat apa-apa loh. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kalimat ini menakutkan sekali loh, kalimat 50 ini. Yesus nggak menanggapi sama sekali nih orang banyak ini. Sudah selesai, kesempatan sudah pernah diberikan. Sudah diajak orang banyak ini di dalam cerita ini, sudah diajak masuk sebetulnya. Tapi mereka nggak mau masuk. Mereka mempertanyakan sesuatu yang lain, mengajak diskusi teologis yang lain. Lalu Yesus bagaimana? Sudah, waktumu sudah selesai. Pelajaran itu sudah lewat. Sekarang Yesus berbicara kepada perempuan itu, dan hanya kepada perempuan itu saja. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dan segera setelah itu Lukas pasal 8, bicara tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ini sangat tipikal theological profile dari Lukas ya. Justru perempuan-perempuan orang-orang Farisi, laki-laki ya, pembesar-pembesar dan sebagainya ya. Orang-orang banyak, pasti banyak laki-laki di situ. Itu seperti kayak dilewati semua ya. Justru perempuan-perempuan di sini yang melayani Yesus. Ya. Kalau sudah membaca di dalam pasal yang ke-8.
Dan cerita ini diantisipasi, ya, didahului dengan cerita perempuan sundal ini, ya, yang oleh imannya, melalui imannya dia diselamatkan. Ini meneguhkan perkataan yang terdahulu itu terakhir dan yang terakhir itu dahulu. Yang dianggap penting itu sebetulnya nggak penting, yang nggak penting itu penting. Yang kecil itu besar, yang besar itu kecil. Posisi saudara dan saya ada di mana ya? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pengampunan dari Tuhan di dalam kedegilan hati kami, di dalam kekerasan hati kami, di dalam self-righteousness kami yang seringkali tidak melihat anugerah Tuhan di dalam diri orang lain. Bahkan kami merendahkannya, sembari kami sendiri terhilang dan menuju kepada kebinasaan. Kami berdoa supaya Tuhan membebaskan kami sekali lagi dengan kuasa Injil-Mu. Injil kasih karunia membebaskan kami. Yang menolong kami untuk melihat keberadaan diri kami, keberdosaan kami, di bawah terang kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengundang kami di dalam persekutuan meja. Kami yang seharusnya tidak berada bersama dengan Tuhan, tapi Tuhan menerima kehadiran kami. Berkati supaya kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, dan di dalam kekuatan anugerah-Mu kami bisa membawa orang lain, memandang orang lain juga di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.